Karena ketika itu tempat ini mulai bergerak menuju ke arah yang disebut Kota Baru dan teman-temannya, sampai akhirnya hari ini kita lihat matahari itu terbit dari ufuk timur. Bapak Mama Dorang luar biasa. Itulah janji Tuhan bagi kita. Kita bersyukur karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Memang terkadang ada orang yang berkeberatan karena Tuhan menciptakan duri itu pada bunga mawar, tapi ada yang memujinya karena menempatkan mawar di antara duri. Dan itulah hidup ini. Lembutnya kapas tetap ada bijinya, indahnya mawar tetap berduri. Orang bisa diri bilang lautan yang biru tidak selalu airnya juga harus biru. Dan itulah kehidupan ini. Kita tetap melangkah dengan pasti. Karena Paulus bilang, so saya menanam, Apolos menyirami, tapi Bapak Tuhan besar yang menyelesaikan. Hari ini kita tanam batu penjuru itu. Jemaat, tukang, dan panitia akan menyiraminya. Tetapi Tuhan Allah sendiri yang akan menyelesaikan pembangunan ini. Oleh sebab itu terima kasih. Apapun yang terjadi kita tetap melangkah. Jangan pernah khawatir, karena setiap tetesan air hujan yang jernih itu berasal juga dari awan yang gelap. Oleh sebab itu kita melangkah dengan pasti. Kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Diawali dengan laporan Ketua Panitia Pembangunan. Akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak S. Sostenes. Kepada Bapak dengan penuh kasih saya persilakan. Belum adakah yang kenal Bapak S. Rumbewas? Beliau adalah Kepala Suku Besar BKKBN Joshua, yaitu Biak Nufor, Supiori, dan Raja Ampat. Inilah beliau sendiri turun tangan untuk membangun rumah ini. Masar ini tinggal jaga di Nabire. Saya persilakan dengan penuh kasih Bapak. Shalom. Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kepala gereja, izinkan saya selaku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peletakan batu pertama sebagai berikut. Keputusan sidang ke-40 Jemaat GKI Immanuel Kota Lama tanggal 6 Desember 2022. Keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Immanuel nomor 01/A garis datar 5.17/23/2/2023 tanggal 12 Februari 23 tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire, dokumen perencanaan, desain atau gambar bangunan Gedung Gereja Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. 2. Rencana anggaran biaya. Rencana kebutuhan biaya pembangunan gedung gereja GKI Immanuel Kota Lama sebesar 4.022.357. Sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja gereja APBG Jemaat
Immanuel Kota Lama Nabire, yang diperoleh dari persembahan jemaat, iuran pembangunan jemaat, usaha dana lainnya, dan diharapkan bantuan dari pemerintah serta para donatur. Konstruksi dan luas bangunan. Konstruksi bangunan beton bertulang. Luas bangunan. Panjang bangunan keseluruhan termasuk konsistoris 49,50 meter. Lebar bangunan 18 meter. Lebar sayap atau salib kiri 5 meter kali 9 meter. Lebar sayap salib kanan juga 5 meter kali 9 meter. Total keseluruhan luas bangunan 981 meter. Landasan utama pemilihan dasar desain yaitu unsur agama dan iman. Unsur adat dan budaya. Gedung menara desain berbentuk Tifa Papua yang merupakan salah satu alat musik Indonesia Timur, khususnya Papua. Gedung menara memiliki tinggi 14 meter berdasar pada penghayatan ayat Alkitab tentang keturunan Yesus sesudah pembuangan ke Babel. Matius pasal 1 ayat 12 sampai 16. Gedung menara memiliki 5 buah balok pengikat dan 8 kolom tiang penyangga. Ini menghayati logo GKI di tanah Papua yang bertuliskan ayat Alkitab Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada 2 gedung menara berdiri di depan gedung gereja. Ini berdasarkan pada Pengeluaran 34 ayat 1 tentang 2 loh batu. Gedung gereja memiliki 3 pintu masuk utama jemaat, yaitu pintu depan, pintu samping kiri, pintu samping kanan. Ini dimaknai dari penghayatan ayat Alkitab Matius pasal 28 ayat 19 tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dinding gereja bagian depan di atas teras terdapat motif logo Alfa dan Omega. Ini dimaknai lewat penghayatan ayat Alkitab Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
tolong selesai pada akhir bulan Juli 23. Biaya pembangunan untuk tahap pertama sebesar 816.982.000. Dan jika Tuhan Sang Kepala Gereja dan Sumber Berkat berkenan, panitia akan terus melanjutkan pekerjaan ini sampai selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Posisi keuangan panitia pembangunan spontanitas panitia 1.030.000, kotak pembangunan 11.500.000, kas jemaat 350.000, iuran pembangunan 8.400.000, basar keluarga Ayomi 600.000, keluarga Hans Andoi 5 juta, belanja besi dan lain-lain. Nama barang: semen 50 kg, 927 sak, tersedia 107 sak, kurang 820 sak. Batu kali 71 red, tersedia 10 red, kurang 61 red. Pasir pasang 34 red, tersedia 5 red, kurang 29. Pasir timbun 7 red, tersedia sementara masih kosong, kurang 7 red. Shipping 2,3, 44 red, tersedia sementara kosong. Besi ulir 16 mm, 336 staf, tersedia 230 staf, kurang 106 staf. Besi 12 mili, tersedia kebutuhan 223, tersedia 150, kurang 73. Besi 10, kebutuhan 94, tersedia sementara kosong. Besi 8, 274, tersedia 100, kurang kebutuhan 274, tersedia 100, kurang 174. Dengan terselenggaranya ibadah peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat GKI Immanuel Kota Lama ini, Rabu tanggal 19 April 2023, menandai dimulainya pembangunan gedung gereja Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire, dan dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, panitia dan jemaat dimampukan untuk melaksanakan tugas yang berat ini dan mulia ini.
Selanjutnya kami mohon kepada anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 GKI di Tanah Papua dan Bapak Bupati Kabupaten Nabire, PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah kiranya berkenan memberikan sambutan. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire. Selanjutnya terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan baik material maupun spiritual. Panitia juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat GKI Immanuel ini dapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hadirin kita berikan kemuliaan bagi Tuhan atas laporan pertanggungjawaban dari panitia pembangunan awal peletakan batu pertama. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan sesi rumah. Masren Yesus Ewa Betuluno. Oh Tuhan Yesus, tolonglah kami. Doa sulung dari Noseni Kaviar ketika mendapat badai di Aksana. Terima kasih, Tuhan memberkati kita orang semua. Selanjutnya hadirin kita akan ikuti bersama sambutan dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Tanah Papua. Disapa dengan hormat Bapak Pendeta P. Manwaru SST. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang, shalom. Yang saya hormati kasihi dalam kasih Kristus, saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya. Hari ini kita boleh berada di sini bersama-sama berkenan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Setelah Gereja Kristen Injil Tanah Papua bersidang di sidang sinode di Waropen khusus untuk 2023 tahun ini bertemakan pembaruan tapi juga kesehatan dalam rangka segala tugas dan tanggung jawabnya, baik secara fisik dalam rangka membangun semua yang menyangkut aset gereja. Salah satunya adalah pembangunan gedung gereja, tapi juga pastori, kantor-kantor prasis dan lain sebagainya, baik di tingkat prasis tapi juga di tingkat jemaat. Dan benar sekali bahwa pada hari ini di salah satu jemaat di kelas GKI Nabire ini, Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, niat untuk membangun sebuah gedung gereja baru dan sangat cocok dengan tema utama di tahun ini dalam rangka pembaruan tapi juga dalam rangka kesehatan. Karena itu perlu saya ingatkan khusus untuk jemaat ini, panitia dan seluruh anggota jemaat. Mari kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Kita membangunnya dan tentu terbiasa dalam gereja ini, kalau membangun sebuah rumah Tuhan selalu kita berhadapan dengan tantangan.
dan cobaan dari dalam tapi juga dari luar. Itu yang saya juga tidak habis pikir. Kok kenapa membangun sebuah rumah Tuhan selalu ada saja. Tapi barangkali kita ambil hikmahnya, penting, sebab itu juga bagian untuk memberi kita kekuatan untuk segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita menurut ketentuan yang berlaku dalam gereja ini, bahwa kita semua harus bertanggung jawab atas semua yang kita rencanakan dan kerjakan. Kepada kita semua yang ikut meletakkan batu utama bagi pembangunan gedung gereja baru ini, menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama. Barangkali itu beberapa hal. Atas perhatiannya saya menyampaikan terima kasih. Sekian, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan atas sambutan pertama dari Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua Wilayah 5. Yesus kau mau berikwa. Tuhan tetap baik untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan dari pemerintah. Yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah, yaitu dari pemerintah Kabupaten Nabire, yang akan disampaikan oleh Terkasih Bapak Bupati Nabire. Kami sapa Bapak Manggai SOS Komisi. Kepada Bapak kami persilakan. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Yang saya hormati penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Sinode Wilayah 5 Papua. Yang saya hormati Ketua Kelasis GKI Nabire. Yang saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda Kabupaten Nabire. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, para kepala-kepala suku, ketua panitia, para hamba-hamba Tuhan, para pengurus jemaat GKI Kota Lama Nabire, para tamu undangan, serta ketua panitia, dan kita semua yang saya hormati. Pertama-tama, kita selaku umat Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, sehingga kita melewati hari-hari dimanapun kita merasakan betapa sayang daripada Tuhan bagi kita sekalian. Sehingga pada hari ini pun kita diberi kesehatan, kesempatan, cuaca yang baik oleh Tuhan untuk tetap kita berbakti kepada Tuhan dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat Immanuel Kota Lama Nabire. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ketika kita dengar dari MC kita, Pak Nuboba, bahwa Jemaat Immanuel Kota Lama ini adalah jemaat mula-mula GKI Wilayah Nabire. Saya tahu tentang perkembangan gereja GKI di Wilayah Nabire bahwa sebelum pemerintah ini ada di wilayah kita, ketika itu GKI masuk Pulau Mansinam, para penginjil buka terobosan baru untuk buka penginjilan sekawasan Teluk Cendrawasih. Salah satunya adalah Kota Nabire. Sehingga kenapa sampai hari ini Asep
daripada GKI di Kota Negeri sangat besar. Karena awal mulanya GKI rintis kota ini, sehingga denominasi lain seperti kita Jemaat Injil, Katolik, Pantekosta dan sebagainya kita dari belakang mundur setelah GKI rintis kota ini. Saya selalu katakan bahwa ketika kalau GKI rintis, maka hari ini kita berbakti dan berkarya. Karena sebelum daripada kita itu, para orang-orang tua kita, mereka terlebih dahulu berkarya untuk kota ini, sehingga hari ini hasil daripada itu kita sedang nikmati. Saya tahu bahwa sebelum gereja GKI Immanuel samping gedung GOR pindahkan ke sini. Itu awal mulanya gedung GOR ada di atas, samping gedung GOR, tetapi sekarang gereja ada di sini. Para hamba Tuhan, majelis dan juga panitia yang saya hormati dan saya banggakan, ketika kita lihat laporan daripada ketua panitia dan juga kita lihat ukuran bangunan dan dana yang besar, begitu besar yang akan manfaatkan untuk membangun gedung gereja ini sangat besar. Tetapi ketika kalau kita ketahui bahwa ini satu pekerjaan baru dan besar untuk jemaat Immanuel di sini, itu tandanya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kita membuktikan karya kita untuk berbakti kepada Tuhan. Maka itu saya ajak kita sekalian untuk persembahan kepada Tuhan untuk membangun gedung gereja yang gambarnya modernisasi, yang mewah, begitu besar di tengah-tengah kota, apalagi terletak di jalan protokoler utama ibu kota provinsi Papua Tengah. Maka itu saya selaku Bupati Kabupaten Negeri pun gelisah. Provinsi Papua Tengah saya bekerja keras pindahkan dari Timika, tetapi kalau pembangunan gedung gereja gambarnya mewah, gagah seperti begini tidak terbangun di sini, saya juga sedikit khawatir juga. Maka itu kita sebagai pemerintah, di dalam firman Tuhan bahwa pemerintah adalah wakil Allah, tetap kita pun akan berpartisipasi untuk sama-sama membangun gereja. Bukan berarti itu sumbangan pribadi, tetapi ini APBD Kabupaten Negeri ini kan sebagian kita juga alokasikan untuk perpuluhan untuk gereja. Perpuluhan bukan untuk saya, tetapi perpuluhan atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Negeri. Maka kita persembahkan betul. Pada saat ini saya berikan apresiasi kepada seluruh warga jemaat, para hamba-hamba Tuhan, di mana bekerja keras untuk menciptakan suatu keamanan yang baik, penuh dengan damai kota ini, sehingga kita bisa beraktivitas tidak seperti kota-kota lain di Papua. Mereka mengalami peperangan, hidup susah, tetapi hanya karena kita semua bekerja keras sehingga kota Nabire ini kita masih sedang bertahankan keamanan baik, situasi baik, sehingga semua aktivitas ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebetulnya saya ini beberapa waktu lalu saya ada turun ke satu gereja di wilayah Kalibobo, karena depan rumah saya ada bangun rumah Tuhan, yaitu jemaat ISK ini. Karena perkembangan kemajuan pembangunan gereja dengan bantuan dana itu karena tidak seimbang, maka saya pergi marah-marah. Ya. Mungkin orang pikir bahwa saya ini ketua panitia di jemaat itu, karena tiap saat saya kunjungi dan saya tantang ketua panitia dan tukang, kalau Anda tukang, kalau minum, jangan minum manfaatkan minum itu hanya 2 jam, minum 2 jam, kerja 1 jam tidak boleh, kerja 2 jam, minum 1 jam. Ya. Itu yang harus lakukan supaya pembangunan gereja harus selesai. Saya tantang terus. Ini karena komplek Pati di mana tinggal, maka gereja selesai.
saya tantang terus. Kalau ketua panitia tadi dalam sambutan sampaikan bahwa sekitar 4 miliar itu para konsultan merencanakan gedung ini dengan satuan standar harga yang ada di sini. Di mana-mana ada beberapa tempat yang saya hadiri untuk sampaikan sambutan dalam acara peletakan batu pertama. Selalu saya kasih solusi pandangan kepada ketua panitia bahwa kalau harga satu sak semen di sini sekitar 85.000, tetapi harga satu sak semen di Intan Jaya itu 600.000. Berarti bagi orang Intan Jaya belanja semen satu sak di sini sangat murah bandingkan dengan standar harga yang ada di Intan Jaya. Kalau kita orang Nabire, daripada 85.000 satu sak di Nabire, lebih baik kita belanja di Surabaya 57.000. Ya. Besi ulir yang tadi ketua panitia sampaikan sekitar 360.000 harga Nabire, tetapi di Surabaya di sana 113.000. Maka supaya ada kemudahan 4 miliar itu akan turun dengan harga yang kita akan belanja di Surabaya. Apa artinya jalan tol laut itu sudah tersedia? Pemerintah pusat konsentrasi untuk membangun tol laut supaya standar harga di Pulau Jawa sama juga dengan Nabire. Pasti ketua panitia kerja di pelabuhan laut sehingga pasti ada banyak akses yang ada di Surabaya. Terlepas daripada bahan lokal yang ada akan manfaatkan dalam gedung ini. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada panitia bahkan juga warga Jemaat GKI Manuel bahwa kami pemerintah daerah pun turut melihat kondisi jemaat di sini dan pembangunan gereja Immanuel Kota Lama yang terbaik. Saya yakin dan percaya bahwa warga jemaat Immanuel ini kuat. Kenapa saya katakan kuat? Karena kuat. Ada jemaat binaan juga kan ada di SPM Patoko di sana. Jemaat Pendeta Andreas Sawo. Itu berarti jemaat Immanuel ini sudah beranak. Sudah orang tua. Saya yakin bahwa jemaat Immanuel kuat untuk membangun gedung gereja. Ketika kalau saya lihat gambar itu saja saya pusing. Begitu mewahnya, gagahnya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan mengedepankan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian, maka pembangunan gedung gereja apapun pasti akan mudah dan selesai dalam waktu yang singkat. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, atas nama kami pemerintah daerah mengucapkan selamat membangun. Semoga kami pun turut membantu untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja Jemaat Immanuel Kota Lama Nabire. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Itulah sambutan penderita wakil Allah di dunia yang terus paling terdepan untuk mendukung apa yang diperjuangkan oleh masyarakatnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan juga pelayanan dan keluarga. Luar biasa. Bapak ini ada di kampung Bedaida. Bedaida itu perbatasan titik nol. Kalau kita ada di titik nol Nabire, maka beliau punya kampung juga ada titik nol. Saya heran juga. Ke kiri laut, ke darat gunung. Jadi filosofi sekali belaka pantang mundur, sekali tampil harus berhasil. Itulah anak Bedaida orang. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan dari pemerintahan Provinsi Papua Tengah, dari pejabat gubernur yang diwakili oleh yang terkasih staf ahli gubernur bidang KSDM pembangunan Otsus, yang disampaikan oleh yang terkasih Bapak Dr. Andus Syamor Riki Komisi. Bapak, kami persilakan.
Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Pejabat Gubernur karena beliau berada di luar Provinsi Papua Tengah dan lagi melaksanakan tugas negara demi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Tengah. Untuk itu beliau memerintahkan kami bersama pelaksana harian sekretaris daerah untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga ada beberapa pimpinan OPD yang ikut bersama-sama kami, yaitu Kepala Dinas ESDM dan beberapa juga ada Kepala Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua Tengah yang juga ikut mendampingi kami untuk hadir dalam peletakan batu pertama GKI Immanuel Kota Lama pada siang hari ini. Baik, saya akan membacakan sambutan tertulis dari Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah. Untuk itu perkenalkan saya menyampaikan. Dengan penuh sukacita saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah, di mana melalui putranya Yesus Kristus, karena atas rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita sehingga hari ini kita bersama-sama berada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja GKI Immanuel Kota Lama. Hadirin undangan jemaat yang Tuhan kasihi, perkenankan saya mewakili pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah menyampaikan selamat merayakan Paskah bagi kita semua. Dan pada saat ini kita sedang dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus atau Pantekosta, di mana momen ini kita dapat dijadikan kesempatan bagi kita sekalian untuk merenungkan serta merayakan sukacita kebangkitan Kristus yang tidak akan pernah terbatas oleh wujud dan akan terus kita rayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin undangan jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga bagaimana kita ketahui bersama, Gereja GKI Immanuel Kota Lama merupakan salah satu gereja yang mungkin kalau tidak salah tertua di Nabire, walaupun mungkin bukan yang pertama, tapi yang tertua di wilayah Nabire, di mana telah berdiri, kalau nanti salah mohon dikoreksi, sejak 61 tahun yang lalu, atau tepatnya mungkin tahun 1962. Ya, mungkin di sini yang tua-tua pasti tahu, saya juga pada saat itu belum lahir. Ya, jadi artinya GKI Kota Lama ini, Immanuel Kota Lama ini adalah salah satu gereja yang tertua di daerah ini. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia dengan oleh Bapak BPA Sinode, bahwa dulunya GKI adalah berposisi dengan Pak Bupati mengatakan tadi, dulu ada di samping gor. Dulu izin Pak Bupati itu bukan gor dulu Pak, itu lapangan basket dulu Pak, baru jadi gor Pak. Saya yang tahu lebih duluan Pak. Jadi saya yang nonton izin Pak Bupati, gor itu kemudian. Jadi dulu itu lapangan basket. Jadi kami anak-anak kecil itu duduk di atasnya, gereja di samping. Kalau tidak salah begitu ya, Pak Martin Webusi, bukan begitu? Betul. Iya. Nah, saya tahu. Demikian Pak. Jadi pada tahun 2024
Itu gereja mengalami hampir semua di daerah ini ada masalah kerusakan, maka muncullah ini. Dan pada hari ini puji Tuhan kita sudah memulai meletakkan batu pertama untuk rumah Tuhan. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pihak gereja dalam melakukan pelayanan kepada jemaat masing-masing. Kami mengapresiasi pelaksanaan pembangunan gedung gereja GKI Emmanuel, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan peletakan batu pertama dalam menjawab tantangan seiring dan ceritanya arus perubahan yang saat ini terjadi di Kota Nabire. Tadi Pak Bupati katanya dari berusaha bersusah payah memindahkan, tetapi Pak Bupati keraguan-raguan, ketakutan untuk selanjutnya. Tapi kita ada, Pak. Provinsi sudah ada. Terima kasih Pak Bupati. Kami di jajaran pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi Pak Bupati bahwa kami dalam melaksanakan tugas telah diberikan tempat sebagai peminjam pakai, ya, pinjam pakai gedung-gedung itu. Tapi jangan dilihat bahwa kok para Pak Sekda, para asisten, staf ahli, kepala biro lebih bagus ruangannya daripada kepala bidang Bapeda Nabire. Tapi bukan lihat itu, tapi lihat kinerjanya. Mungkin itu. Baik, hadirin yang berbahagia, pembangunan gedung gereja bukanlah hanya utama, akan tetapi yang terutama adalah bagaimana kita membangun jemaat itu sendiri. Dibutuhkan komitmen dari kita semua untuk membentuk karakter hidup berjemaat yang lebih baik. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Pendeta Manwaron bahwa kita harus berubah dari pola lama menjadi yang terbaru dengan penuh kehati-hatian. Kemungkinan hal itu yang perlu kita bangun. Hadirin yang kami hormati, dengan adanya perkembangan khususnya DOW baru di Provinsi Papua, terutama salah satunya Provinsi Papua Tengah, tentunya akan mengalami perubahan-perubahan, khususnya juga di lingkungan jemaat. Untuk itu perlu kita ada saling koordinasi, berkolaborasi di dalam mewujudkan cita-cita Papua Tengah mau dibawa kemana. Itu dibutuhkan dari kita, diawali dari kita sebagai jemaat dan umat yang percaya kepada Tuhan, yakin dan percaya sehingga apapun gereja itu pasti Tuhan akan berperkara di dalam. Baik, sebelum saya menyampaikan mengakhiri sambutan Ibu Gubernur, saya selaku pejabat Gubernur Papua Tengah mengingatkan kembali bahwa gereja bukanlah hanya tempat bangunan yang berdiri, tetapi merupakan suatu tempat untuk membangun keimanan dan kecerdasan hidup jemaat untuk mencapai hidup yang lebih baik. Gereja harus menjadi lembaga yang terdepan dalam menggerakkan semua komponen yang ada untuk memberikan dampak bagi kualitas hidup jemaat yang lebih dari segi iman, karakter maupun sosial dan ekonomi. Sebelum saya mengakhiri, mungkin perlu saya sampaikan bahwa Provinsi Papua Tengah, khususnya Ibu pejabat gubernur dengan pejabat sekda, ada 12 program kerja yang harus dilaksanakan. Saya pernah singgung dan saat ini rame-rame. Salah satunya dari 12 itu adalah pemulihan Majelis Rakyat Papua, dan di dalamnya ada unsur keagamaan. Tugas kita untuk mensosialisasikan hal itu, dan ini dalam tahap mensosialisasikan peraturan gubernur tentang Majelis Rakyat Papua Tengah dari Pokja Agama, yang dalam kesempatan ini bagi
ketua majelis, majelis jemaat, tua-tua jemaat dapat memberikan pemahaman yang baik di dalam rekrutmen, dalam menseleksi anggota Majelis Rakyat Papua Tengah yang akan datang. Sebagai informasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemekaran Provinsi Papua Tengah, bulan Juli itu sudah dilantik. Jadi kalau kita hitung bulan Juli berarti tinggal kurang lebih 2 bulan. Jadi dalam tahapan itu sudah harus dilantik, dan kita sudah memiliki anggota Majelis Rakyat Papua Tengah yang salah satunya dari unsur agama. Selain daripada itu, perlu saya sampaikan juga, kita sebagai jemaat dan tidak menutup kemungkinan di dalam jemaat ini ada ASN di lingkungan Provinsi Papua Tengah. Hari Senin kemarin, Ibu PJ Gubernur Papua Tengah telah menyerahkan secara resmi pataka logo Provinsi Papua Tengah kepada pemerintah lewat Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi lambang daerah Provinsi Papua dinyatakan sah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023. Jadi polemik-polemik yang berkembang waktu itu sekarang telah dinyatakan sah, karena itu sudah menjadi peraturan dan sudah disahkan. Karena itu menjadi hak cipta dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Jadi apabila ASN di sini yang nanti ada yang bertanya, tolong dijelaskan dengan baik, karena kemarin itu sempat viral, artinya muncul yang ini, yang dikatakan A, yang diviralkan B, akhirnya muncul ini. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Lagi menyangkut perhatian kita dari Provinsi Papua Tengah, tentunya itu adalah merupakan salah satu kewajiban dalam rangka membangun Provinsi Papua Tengah dari pemerintah, dari unsur swasta dan unsur masyarakat, salah satunya unsur gereja. Yang perlu dibangun adalah komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga di dalam perencanaan juga benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya pemerintah Provinsi Papua Tengah. Demikian mungkin, yang mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan ini. Demikian sambutan Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Ripka Haluk Esos MM. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, dari Papua Tengah bisa tiba di titik nol di sini karena Tuhan berkenan untuk membawa mereka ke sini. Kita tetap kedepankan pembangunan iman dan takwa kepada Tuhan. Sesudah itu baru nanti kita ke sini. Terima kasih Bapak staf ahli Gubernur bidang PSD. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Hadirin sekalian yang kami hormati, waktu ini bergerak terus. Kita tidak pernah akan sampai ke garis finish kalau tidak pernah tinggalkan garis start. Karena setiap garis itu ada batasnya, dan setiap jalan itu ada ujungnya. Laut punya tepi dan gunung pun berakhir pada puncaknya. Kita masih mau bercakap-cakap terus dalam acara hari ini, tapi pada akhirnya waktu pula lah yang memisahkan kita. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk kita bertemu, tapi ada waktu untuk kita terpisah. Kita bertemu di sini karena acara peletakan pembangunan Gereja Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita sampai Maranatha melompo. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Semua sungai itu mengalir ke laut, tapi laut tidak pernah menjadi penuh. Kemana sungai itu mengalir, ke sana ia akan mengalir selalu. Itulah kasih Tuhan abadi sepanjang masa untuk kita orang sekalian. Karena kasih itu lebih berharga dari emas dan permata. Semakin dibagi, sisanya semakin bertambah.
Barangkali yang dimimpi itu tidak jadi, kendati tidak jadi, namun tetap abadi. Menurut Domino S. Semolkene, pendiri negeri ini. Oleh sebab itu kita tetap bersukacita, apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan kita dalam setiap langkah hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai ungkapan tanda kasih dari panitia sudah menyiapkan jamuan makan kita bersama. Karena cara terbaik untuk berbahagia adalah membahagiakan orang lain. Kebahagiaan tidak cuma oleh panitia dan jemaat saja, tapi mau dibagikan bagi kita semua yang telah hadir memberikan doa awal peletakan batu pertama ini. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku, engkau tidak tergerak di gelora pun yang tegak. Meski badai melembah, engkau tetap ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, Bapak Mama Doran, ya ini Mama Doran siapkan itu makan siang ini. Mengawalinya kita akan masuk dalam doa. Kami mohon dengan hormat sedian dari Mama Pendeta Vince Siompu untuk memimpin kita dengan doa. Kepada Mama kami persilakan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Allah, karena seluruh rangkaian acara peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat GKI Immanuel Kota Lama telah selesai, dan menyatakan iman dan syukur dan sukacita di hadapan-Mu telah tersedia jamuan kasih melalui makan minum hendak kami nikmati bersama. Mari Tuhan yang Kau berkati, kuduskan semua makanan minuman yang ada, supaya di saat kami menikmatinya kami beroleh kekuatan daripada-Mu melanjutkan kehidupan yang ada dan mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan Allah buat di tengah-tengah kehidupan kami. Saja besok tak ada. Jadi karena besok itu hari Kamis, bukan hari Rabu. Dengan penuh sukacita kita langsung mengambil makanan ini. Sambil kita dengar puji-pujian dari para penyanyi kita, dengan penuh sukacita saya persilakan ada dia. Ya, dipersilakan semua sudah tersedia. Mari Bapak Mama ada di meja depan yang mau dilelang. Ada ikan asam manis, ada ikan apa ini? Ada ayam panggang, terus ada keladi tumbuh. Tawaran pertama 500.000 ikan asam manis. Saya persilakan, ada yang mau ambil silakan. Asam manis, ada rasa asamnya, ada manisnya. Sama-sama juga ikan. Aduh. Iya, Mama dong silakan. Tes. Mohon izin Bapak Ibu, Shalom. Kami dari Seksi Usaha Dana Pembangunan Panitia Pembangunan Gereja menawarkan basar. Mungkin mohon izin Bapak Sekda tadi berapa? 700.000. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Iya, selanjutnya dari Kamasan persembahkan 2 buah lagu. Satu lagu dia pukul 1.000. Kapolsek Kota? Iya, 1.000 maksudnya 1 juta dong ini juga. Satu lagu dari Kamasan. 1 juta? Iya, 1 juta. Ya, 1 juta untuk Pak Kapolsek Kota, Bapak M. Marpau. Asisten SDM. Oh, 1,5. Ya, 1.500.000 Bapak Asisten SDM Provinsi Papua, Sumber Daya Manusia. Luar biasa. Dicatat Mama Dora catat ya. Oh, Yobex. Mama jangan pernah jatuh sabaran, nanti sabaran dapat harganya. Ya, silakan, sudah ada yang tawar 1 meja, cuma hari ini saja, besok tak ada. Mumpung masih ada hari ini, besok belum tentu ada, karena besok belum kelihatan. Masih penuh dengan rahasia. Kalau Tuhan berkenan kita akan lihat matahari besok. Kalau tidak berarti sayonara. Tapi jangan berputus asa.
Ada ayam panggang, ayam kampung. Saya bilang ayam kota, tapi kalau tidak bisa itu ayam kampung. Oh, ini juga ayam kampung, ayam kota, ayam desa, ayam dusun. Ya, dengan sukacita dipersilakan. Yang mohon izin, terima kasih Bapak Bupati sudah membeli basar kami. Telah ditumbuk dengan ikan asam manis. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Luar biasa dengan harga cash. Nilainya 2,5 juta. 2,5 juta. Dibayar tunai. Cash Luar dibayar biasa, tunai ya. kita berikan 2,5 aplaus juta. untuk Satu Bapak nasi tumpeng, Bupati. 1 ikan asam manis. Tolong, kalau rasa jangan sampai pulang start motor sampai TV. Pak MC, Ya, silakan. saya mau bayar lagunya Pak Victor Mori dengan Bapak Wem Mesido. Luar biasa langsung. Bapak Victor Mori dan Ya, Mesido. terima kasih Bapak Bupati. 2 lagu saya bayar 5 juta. Siap. Baik, terima kasih, Tuhan berkati Bapak Bupati. Terus sehat dan kuat untuk membangun kabupaten tercinta ini. Saya lelang satu lagu Immanuel. Lagu ini kami anak-anak PAM tahun 2000, ya pas 2000 sebelum gempa pertama pecah di Kota Nabire itu. Lagu itu kami ciptakan di Immanuel yang lama di atas. Jadi setelah saya sesuai dengan permintaan Pak Bupati, Bapak Wem Mesido juga siapkan satu lagu. Yang berikut kami dari grup Kamasan, kami juga akan memberikan 2 lagu berturut-turut dalam lelang. Setelah itu nanti Bapak Amos Janu, artis kita juga yang ada di Nabire, juga memberikan suaranya yang merdu. Mohon izin, terima kasih kepada Bapak Asisten 1 Provinsi Papua Tengah atas sudah membeli basar kami ikan asam manis dengan nilai 1,5 juta dibayar tunai. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Ya, buat seluruh jemaat, kalau ada yang mau berikan dalam lelang lagu ini terserah, kami tidak memaksa nilai. Yang mau berikan berapa, 1.000 maupun 5.000, silakan, ada kartu depan. Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Di tengah pergumulan hidup ini, kami bernyanyi memuji-Mu. Peganglah tangan kami dan tuntun langkah kami sesuai dengan rencana firman-Mu. Di tengah kesukaran hidup ini, kami berseru memanggil-Mu. Angkatlah tangan kami dan putuslah kami sebagai pembawa misi-Mu, Tuhan. Berserulah, berseru,
Sido, silakan dengan lagunya. Iya, luar biasa. Bapak Sekda Nabire menyumbangkan semen 100 sak untuk sebuah nasi, 1 bungkus nasi ayam. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih juga untuk keluarga Anwar Harun Damanik SSTB MM yang telah menyumbang 100 sak semen. PT Asisten Pembangunan Provinsi Papua Tengah. Bapak itu juga warga jemaat GKI Manel. Kita menabur dengan air mata. Kita akan membawa berkah dengan sukacita. Karena dia yang berjanji, dia pasti akan memenuhi janji itu di dalam kehidupan kita. Tinggallah selalu di dalam dia, maka dia akan memberikan berkat itu. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan pasti akan memberi. Jabatan kah, pangkat kah, usaha kah, Tuhan akan kasih. Sebab itu yang bilang, bukan kami yang berdiri di depan ini. Terima kasih. Masih lelang sudah berlaku. Lagu Immanuel tadi depu harga berapa Jue? Harga 1 juta. Lagu Immanuel saja 2 lagu berarti 5 juta. Luar biasa. Suara ini tidak dibon, langsung dibayar cash di atas Bukit Kalvari. Karena sudah selesai, maka mari kita teruskan perjuangan itu. Kalau dia rela mati untuk kita, kita juga harus rela mati untuk dia. Karena setiap jadi rela Bapak Mama dorang tidak pernah akan sia-sia. Karena dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Zaman ini berakhir, tapi kasih Tuhan tetap abadi sepanjang masa. Kita dengar penampilan berikut dari Bapak Wemi Sido. Inilah dia, kalau selama ini kita lihat lewat itu, tapi hari ini live. Langsung disiarkan langsung. Shalom, selamat siang Bapak Bupati. Terima kasih Bapak sudah mengundang saya bernyanyi. Bapak tidak sebut lagu, jadi saya sendiri sebut lagu. Lagu yang saya bawakan judulnya Bahtera Hidupku. Oh, luar biasa. Masih tetap ikan asam manis. Silakan. Cuma hari ini saja, besok terada. Terima kasih kepada Bapak Asisten 2, Bapak Anwar Kamani yang sudah memberikan kami sebesar 1,5 juta. Dengan Bapak Kapolsek Kota, Pak Martin Mau. Terima kasih. Mengarungi samudra hidup ini.